Oke, halo teman-teman, selamat datang di Cerita Malam, segmen yang terbaru ya. Kali ini aku bakal ngebahas tentang cara aku naklukin YouTube, khususnya dalam hal monetisasi. Ya, dapat uang dari YouTube lah. Ya, aku pengen bagi ilmu aja dan sedikit memperjelas kenapa konten aku akhir-akhir ini kayak agak berubah gitu, si tema-temanya, judul-judulnya. Oke, langsung aja. Dari awal aku udah komitmen sama diri aku sendiri bahwa sebelum monetisasi, di mana monetisasi ini tuh persyaratan itu adalah harus 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah, sebelum mencapai itu, aku ngebuat sebuah konten yang kontroversial. Jadi mana kontroversial ini secara nggak langsung bikin kayak konten kalian itu unik dibandingkan yang lain. Dimana kalau unik ini ya bisa jadi orang juga lebih penasaran. Kenapa sih? Kayak nyari tahu lah dibandingkan hal-hal yang udah umum. Karena kan kalau udah umum ya kalian juga tanpa nonton juga udah tahu mungkin ya. Nah, contoh yang aku lakuin adalah aku di saat yang lain, YouTuber lain game ya, review game, dia bikin konten tentang beli PS4 di tahun 2024. Nah, itu konten tahunan yang selalu ada ya. Dan menurut aku aneh aja tuh, selalu laku. Padahal kita udah tahu ya PS4 spesifikasinya apa dan lain-lainnya apa gitu. Sementara aku ngebikin judul yang dimana judulnya adalah jangan beli PS4 di tahun ini. Coba ya kalian pikir sendiri aja, lebih penasaran yang mana gitu. Ya itu bisa dikatakan juga kontroversial. Kenapa sih ketika aku pengen beli PS4 kamu ngelarang buat aku jangan beli tahun ini? Ada apa sih? Kayak gitu. Banyak juga sih konten-konten lainnya yang dibikin kontroversial dan itu aku emang sengaja buat bikin itu, buat bikin kegaduhan dan lain-lain. Contoh lainnya yang paling rame hujatan ya adalah game bajakan semakin mengacam Indonesia. Wah, apa nih? Kenapa nih? Sebenarnya kalau kalian benar-benar memahamin video itu ya sebenarnya aku nggak salah-salah banget, tapi nggak tahu kenapa karena di Indonesia ini masih banyak yang main bajakan ya mereka benar-benar ngehujat aku gitu. Malah kalau nonton sampai akhir full ya aku juga pemain bajakan juga, cuma dalam hal syarat tertentu gitu maksudnya. Dan ya berkat konten-konten kontroversial itu akhirnya aku YouTube naik kayak 1000 viewsnya tuh. Itu awal-awal tuh ya lumayan lah, 1000 terus. Banyak soalnya konten kreator di sana yang agak kesulitan nyentuh 100 views aja susah banget. Dan aku pernah ngalamin itu susah banget. Dan ketika kontroversial, wah cepet juga ya naiknya ya. Nah gitu, itu tips yang pertama. Terus ya yang kedua adalah kalian ini tuh harus nge-branding channel kalian dari awal. Contohnya, kalau channel aku brandingan dari awalnya itu adalah pembahasan tentang game. Ya, terus aja ngebahasnya tentang game terus. Karena si algoritma YouTube ini tuh kadang agak susah untuk merekomendasiin. Jadi kayak kalau konten kalian tuh kategorinya beda-beda, dia juga agak bingung ngerekomendasiin channel kalian ke penonton. Jadi channel kalian ini tuh cocoknya ke penonton yang suka apa sih? Karena konten kalian nggak jelas ya bingung juga dia YouTube-nya. Jadi susah naiknya gitu. Karena aku ini tentang game ya YouTube akan dengan mudah karena channel ini suka game, channel ini ngebahas tentang game ya pasti akan cocok dengan orang-orang yang suka game kayak gitu. Dan kalau kalian ngeh juga tentang shorts ya, shorts ini untuk youtuber yang baru ya ini susah banget untuk nyentuh di atas 600 lah taruh, bahkan 1000 itu udah sujud syukur. Karena gak tau kenapa ya kayak stuck aja gitu, nggak bisa naik dari 600 tuh susah banget. Rata-rata views itu ada di 400, 500, 600 lah, di atas itu tuh susah banget ya. Itu aku nggak tahu kenapa ya, kayaknya emang ada algoritma tersendiri dari YouTube yang buat nahan itu gitu. Aku nggak tahu. Kalau misalkan kalian bikinnya video long terus ya udah yang rekomendasinya video long terus. Tapi kalau kalian dua-duanya, YouTube tuh kayak ibaratnya bingung mau ini dulu yang rekomendasiin atau yang ini dulu.
kalau dua-duanya dia ngerasa rugi mungkin ya. Gitu. Ya udah, paling cuma segitu aja sih tipsnya bikin kontroversial dan branding channel kalian dengan sukses gitu ya. Jadi kayak daya tarik tersendiri kenapa penonton itu harus nontonin channel kalian. Jadi kayak harus unik lah channelnya kayak gitu. Walaupun aku juga nggak unik sih sebenarnya. Terus dan ini sedikit memperjelas juga kenapa kontennya berbeda di akhir-akhir ini. Ya balik lagi dengan komitmen aku di atas 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, atau dengan kata lain di atas sesudah monet gitu ya, aku bakal bikin yang konten netral sebenarnya. Jadi yang aku lakuin itu adalah personal branding. Kenapa personal branding? Karena ketika para subscriber aku gitu udah suka dengan diri aku, bukan dengan channelnya, secara nggak langsung apa yang aku kontenin itu mereka bakal nonton aja gitu, dengan genre ya, kategori yang berbeda lah. Misalkan sebelumnya kan aku game, terus tiba-tiba ada vlog gitu, ya kalian bakal penonton bakal suka-suka aja kalau mereka ini udah suka dengan diri aku sendiri, dengan kepribadian aku sendiri. Makanya yang aku lakuin di sini itu adalah personal branding. Personal branding ini tuh sangat perlu ya, dimana kalau kalian berhasil ngebangun personal branding, dikenal banyak orang, oh itu kalian cepat banget buat dapet duit. Jadi kayak gini, contoh apa ya, Atta Halilintar deh. Ketika dia penonton suka dengan Atta Halilintar, pas dia bikin baju, ya mereka bakal beli-beli aja karena dia itu ngefans sama orangnya, walaupun bajunya mahal ya. Nah kurang lebih kayak gitulah. Jadi ketika subscriber aku udah suka dengan aku, apa yang aku bikin juga mereka bakal suka gitu, dan mereka bakal ngehargain dengan cara misalkan mungkin beli produk aku. Ya ini juga salah satu jalan keluar aku buat sukses di YouTube, ya harus personal branding sih. Jadi bukan cuma nge-branding channel, tapi nge-branding diri kalian sendiri juga. Siapa sih kalian? Kenapa sih aku harus suka sama kalian? Kayak gitu. Oke, paling segitu aja untuk cerita malam kali ini. Kita lanjut di cerita malam berikutnya. Oke, sampai jumpa dan semoga bermanfaat.